Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus para asatid dan asatidah yang ada di masjid ini dan sekitarnya, wabil khusus Ustaz Yusrul Falah, Bapak Haji Sukemi, Pak Haji Supri, Bapak Haji sinten mawon katanya tentu. Ustaz Muzakir, Ustaz Imam dan lain-lain. Ngapunten kula mboten hafal satu persatu namanya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya pada jenengan semua. Semoga para asatid semuanya, para hujat semuanya, para donatur semuanya, para pejuang-pejuang masjid semuanya, semoga diberi panjang umur yang mubarakah, sehat wal afiyah, dan terus dipakai untuk bermanfaat bagi agama dan umat ini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi talaqil arwahi fis samai wa su'ali an ahli al-ardi wa fi 'ardil a'mali. Bab ini menjelaskan tentang apa-apa yang datang atau berkaitan dengan talaqil arwah, bertemunya ruh dengan ruh, saling bertemunya ruh, itu talaqil arwah. Fis samai, di langit, wasu'ali, dan pertanyaan an ahlil ardi, tentang penduduk bumi oleh ahli kubur, wa fi ardil a'mali, dan berkaitan dengan
ditampakkannya amal-amal orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati. Jadi kalau pada waktunya nanti kita masuk ke alam berikutnya, namanya alam barzakh, jangan dikira di alam barzakh itu terus kita sendiri sekamar, nggak ada lagi yang lain gitu. Itu mungkin terjadi, tapi untuk orang-orang yang dihimpit dalam kuburnya atau disiksa dalam kuburnya. Tapi ini tidak berlaku bagi ahlur rahmah. Kalau dalam hadis disebut dengan istilah ahlur rahmah, orang yang dirahmati atau kamakan. Jadi untuk orang-orang yang dirahmati, mereka tidak laksana tinggal di sebuah kamar yang sempit, tapi mereka tinggal di satu kampung, seperti halnya kita tinggal di kampung ini, di mana dalam kampung itu ahli rahmat tinggal dan saling bertemu, saling berkomunikasi, bahkan bisa jadi saling reuni. Dan ini bukan takhayul, bukan hurafat, karena ada dalilnya nanti yang kita baca, hadisnya hasan, sahih hadisnya. Jadi jenengan jangan dikira nanti begitu masuk ke alam barzah terus jenengan tengah-tengah dhewean dono sapa-sapa. Mboten. Tapi dengan catatan loh nggih, kalau kita min ahlir rahmah. Kalau kita termasuk yang dirahmati oleh Allah, catatannya itu, catatannya. Tapi kalau diadab mungkin, kalau diadab. Tapi kalau dirahmati enggak usah khawatir. Kita tidak akan kesepian nanti di barzah. Kita akan dikumpulkan oleh Allah insyaallah dengan ahlur rahmah yang lainnya, di mana kita saling ketemu, saling bertanya kabar, termasuk di antaranya kabar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kabar orang yang masih hidup dari keluarga kita. Maka kita ngaji begini, jenengan jadi pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah. Nah ini jangan dikira terus orang tua kita tidak diberitahu. Orang tua kita, keluarga kita diberitahu semuanya. Dan mereka ya saweneng mendengar berita bahwa kita itu dalam kebaikan. Nanti kita tunjukkan riwayatnya. Sebaliknya, kalau kita berbuat dosa, itu dikabarkan juga kepada keluarga kita yang sudah wafat tentang perbuatan dosa kita itu, dan mereka bersedih karenanya. Dan yang pasti semua perbuatan kita itu semuanya dilaporkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pasti itu. Sehingga Nabi itu ya seneng kalau umatnya dalam kebaikan dan ketaatan. Apalagi kita sering bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti dan menghidupkan serta mengajarkan dan mendakwahkan sunnah-sunnah beliau. Dan Nabi juga bersedih ketika kemudian kita sebagai umatnya berbuat sesuatu yang melanggar ajaran-ajaran beliau. Karenanya kemudian di antara hal yang harusnya memotivasi kita untuk berbuat baik itu adalah yang utama tentu karena Allah, harus itu. Yang tidak kalah utamanya adalah karena kita ingin membahagiakan hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap apa yang kita lakukan itu dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saya ulang ya, jangan dibayangkan nanti di alam barzakh kayak tengok-tengok dhewean dono sapa-sapa. Kalau itu terjadi berarti itu masuk yang diadab. Karena kalau orang yang dirahmati tidak begitu di barzahnya. Di barzahnya dia kayak kita sekarang ini aja, ada masyarakatnya, ada komunitasnya, ada pertemuan-pertemuan, bahkan bisa jadi ya pertemuan reuni keluarga.
Kalau mbahmu biyen aku gak nututi, iki buyutmu biyen iki. Nah, itu seperti itu. Kalau sama-sama min ahli rahmah. Dan semoga kita termasuk min ahli rahmah. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibnu Mubarak meriwayatkan sebuah hadis an Abi Ayyub Al-Ansari an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Diceritakan dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, apa katanya? Idza qubidat nafsul mu'mini, dan apabila dicabut nyawa seorang mukmin, talaqqaha ahlur rahmati, akan menemuinya atau pasti akan menemuinya siapa ahlur rahmati, orang-orang yang sudah mati yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau ruh seorang mukmin dicabut, akan disambut oleh ahlur rahmah min ibadillahi ta'ala, dari kalangan hamba-hamba Allah ta'ala. Kama yatalaqawna, sebagaimana mereka ahlur rahmah itu menemui al-basyiro, orang yang membawa kabar gembira fit dunia, di dunia. Jadi kalau ada orang baru meninggal dunia dan dia termasuk orang yang dirahmati, akan disambut oleh ahlur rahmah seperti dulu ketika di dunia mereka menyambut orang yang baru datang untuk membawa kabar gembira, saking senangnya. Fayaquluna, maka mereka fayaqbaluna alaihi, maka mereka menyambut ruh yang baru datang di alam barzah itu. Yas'alunahu, mereka bertanya kepada orang yang baru mati itu, ruh yang baru mati itu, ruh yang baru masuk ke alam barzah itu. Fayaqulu ba'dhum li ba'din, maka berkatalah sebagian mereka kepada sebagian yang lain, anziru akhakum hatta yastariha, tunggu sejenak saudara kalian hingga dia cukup beristirahat. Jadi rupanya perjalanan dari alam dunia menuju ke alam barzah itu perjalanan yang cukup melelahkan. Makanya ketika keluarganya mau nanya, kata yang lain, biarkan dulu, biarkan dia istirahat, jangan buru-buru ditanya, biarkan dia istirahat. Berarti perjalanannya cukup melelahkan. Allahu Akbar. Fa innahu kana fi karbin syadidin, karena sesungguhnya ruh yang baru datang ini dia dalam kepayahan yang dahsyat atau yang luar biasa. Qala, berkata siapa rawi, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, fayaqbaluna alaihi, maka akhirnya keluarga tadi itu, ahlur rahmat tadi, menyambut orang yang baru meninggal tadi itu. Fayas'alunahu, maka mereka menanyainya. Apa pertanyaannya? Ma fa'ala fulan, apa yang telah dikerjakan si fulan. Jadi kita ini kalau ada orang kampung jembatan meninggal di barzah sana, orang kampung jembatan yang sudah mendahului itu nanya, bagaimana kabarnya anak saya, bagaimana kabarnya cucu saya, bagaimana kabarnya saudara saya. Itu ditanyakan semua. Jadi jangan dikira tidak ada pertanyaan itu, ada pertanyaan itu. Karena mereka senang terima orang yang baru datang itu seperti menyambut orang yang baru datang dari pergi jauh untuk mendapatkan kabar. Ma fa'alat fulanah, apa yang telah dikerjakan oleh si fulanah? Hal tazawwajat, apakah dia sudah menikah? Jadi kalau ada beliau meninggal dalam keadaan anaknya belum menikah, itu ya ditanyakan juga rupanya itu. Apakah dia sudah menikah? Fa idza sa'aluhu 'anil rajul, maka apabila mereka keluarga itu bertanya kepada orang yang baru mati itu, anir rajuli, tentang seseorang qad mata, yang sungguh telah dia mati, qablahu, sebelum orang yang baru mati itu, fayaqulu, maka orang yang baru mati itu menjawab, innahu halaka, dia sudah meninggal sebelum saya.
Oh berarti ini ngobrol kayak obrolan kita di sini aja. Iya memang iya. Jadi rupanya di antara yang ditanyakan adalah orang yang sudah mati terlebih dahulu dari orang yang baru meninggal itu. Ditanya kemana dia? Dia sudah meninggal, kok nggak ada di sini? Nah itu masalahnya. Kok nggak ada di sini? Padahal sudah meninggal sebelum saya dia, kok nggak ada di sini? Kan begitu masalahnya kan? Maka ini lanjut inna lillahi wa fayaquluna, maka ahli kubur itu berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ahli kubur itu kalau dengar ada yang sudah mati ya sama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Dhahaba bihi ila ummihi al-hawiyah. Rupanya dia telah dibawa pergi menuju ke ibunya Hawiyah, maksudnya enggak satu kapling. Allah. Terus kemudian fabisatil ummu wabisatil marbiyah. Maka Hawiyah itu adalah seburuk-buruk ibu dan seburuk-buruk pengasuhan, maksudnya tempat kembali yang paling buruk adalah neraka Hawiyah. Nah, di hadis ini berarti orang yang tidak sama frekuensinya, yang satu dirahmati, yang satu diadab, walaupun keluarga enggak ketemu. Gak usah nunggu di mahsyar nanti, di barzah saja enggak ketemu udah. Kaplingnya beda. Saya ulang nggih. Kalau beda frekuensi, yang satu dirahmati, yang satu diadab, itu nanti di akhirat, tidak usah ngomong di mahsyar, di barzah saja sudah nggak ketemu, nggak ketemu. Kenapa? Karena kaplingnya beda. Walaupun suami istri, nah ini walaupun suami istri, kalau kaplingnya beda gara-gara yang satu dirahmati, yang satu diadab, nggak ketemu, nggak ketemu. Fir'aun sama Siti Asiyah alaihissalam tidak ketemu. Nabi Nuh, Nabi Lut dengan istrinya tidak ketemu, yang mengkhianati dakwah beliau. Bahkan dengan Kan'an juga nggak ketemu, dengan putranya sendiri. Kenapa? Karena kaplingnya beda. Itu seperti itu. Semoga kita semua satu kapling bersama Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Apalagi nanti di akhirat itu dibagi lagi itu nanti rombongan-rombongannya. Kalau di surah Az-Zumar Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan digiring masuk ke neraka orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka itu ke surga dengan rombongan-rombongannya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa itu dengan rombongan-rombongannya. Dengan kata lain, kalau bahasa sederhananya, orang itu akan digiring nanti di mahsyar itu sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia ini. Apakah dia termasuk orang yang bertakwa atau termasuk orang-orang yang kafir. Karena nanti kaplingnya berbeda. Kalau di hadis diterangkan nanti di mahsyar itu ada panji-panji. Di bawah panji, ada yang di bawah panjinya Rasulullah Muhammad SAW. Ada di bawah panjinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dan termasuk di bawah panjinya iblis, ada panjinya Fir'aun, Namrud dan seterusnya. Ada panji besarnya Nabi kita Muhammad SAW, di bawahnya ada panji-panji para sahabat. Mudah-mudahan kita di bawahnya itu ya. Di bawah panji besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada panji besarnya iblis. Nauzubillahi minasyarri dzalik, yaitu rombongannya iblis itu. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Nah, itu nanti dikapling betul. Makanya semoga kita termasuk min ahli rahmah. Amin. Allahumma amin. Faturadu alaihim a'maluhu, maka ditampakkan kepada mereka, kepada ahli kubur itu apa amaluhu, amalannya orang yang masih hidup tadi itu yang tanyakan itu. Fa in ra'au hasanan, maka apabila ahli kubur itu melihat keluarganya berbuat baik, farihu wastabsyaru, maka mereka pun bergembira dan senang.
Oh, anakku ngaji seneng. Oh, anakku wirid, zikir, baca Quran, sedekah, seneng itu. Itu seperti itu. Tapi waqalu dan waqalu, karena ngelihat keluarganya berbuat baik dia seneng. Waqalu, dan mereka berkata, apa katanya? Allahumma hadi ni'matuka ala abdika fa'atimha. Ya Allah, ini adalah nikmatmu kepada hambamu, tolong sempurnakan nikmatmu pada keluargaku itu. Jadi kalau kita berbuat baik begini, orang tua kita, keluarga kita mendoakan kita di sana dengan mengatakan, ya Allah, tolong sempurnakan nikmatmu atas hambamu ini, anak-anak hamba ini. Tapi sebaliknya, wa in ra'au syarran, kalau mereka melihat keluarganya berbuat enggak baik, qalu, mereka berkata, Allahumma raji' bi 'abdika, ya Allah tolong kembalikan hambamu ini ke jalanmu, tobat maksudnya. Jadi orang tua kita itu, keluarga kita yang sudah meninggal itu, kalau melihat kita berbuat baik, didoakan disempurnakan nikmatnya. Kalau berbuat yang enggak baik, didoakan tobat. Tapi mereka sedih itu. Ini hadisnya hasan, riwayat Ibnu Mubarak, hadis nomor 443. Hadis hasan itu bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih. Itu seperti itu. Bahkan nanti di bawah ini, takutnya nggak sempat saya baca, tapi saya terangkan, di bawah ini ada keterangan nanti. Bahkan bagaimana sikap kita kepada pasangan kita itu juga diperlihatkan kepada mertua kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita menyakiti hati istri kita, mendolimi istri kita, gitu, jahat sama istri kita, itu mertua kita di alam barzah sana yang sudah meninggal tentunya ya, itu ya sedih. Oh, anakku dikuyo-kuyo, anakku didolimi misalnya, sedih. Tapi ketika kemudian kita sebagai suami membahagiakan istri kita, mertua kita ya seneng, baba ya seneng. Ya, kita didoakan dengan kebaikan tadi, kayak tadi itu, didoakan kebaikan tadi. Nah, demikian juga istri ke suami, kalau istrinya memuliakan suaminya, menghormati suaminya, ya mertuanya ya seneng di alam barzah sana. Nah, tapi kalau sebaliknya, suaminya didurhakai, suaminya dizolimi misalnya, maka mertuanya di alam barzah sana ya sedih gitu. Anakku kok di konokno yang bojone, sedih. Ini nanti ada di bawah riwayat ini nanti. Wa qala Ibnu Mubarak, berkata siapa Ibnu Mubarak? Wa akhbarana Sofwan bin Amr, dan dikabarkan dan telah mengabarkan kepada kami siapa Sofwan ibn Amr. Qala, beliau berkata, haddatsani, telah menceritakan kepadaku siapa Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair, anna Abu Darda, sungguhnya Abu Darda radhiyallahu anhu, kana adalah beliau, yaqulu berkata, inna amalakum, ini kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sungguhnya amal-amal kalian, berarti ini keyakinan sahabat, hadisnya sahih ini, keyakinan sahabat. Orang yang meyakini dengan keyakinan sahabat dijamin oleh Allah mendapat petunjuk. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw, itu kata Allah. Andaikan saja mereka ahlu kitab itu beriman sebagaimana kalian beriman, hai para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Itu ahlu kitab, apalagi kita orang Islam. Nah, ini akidah para sahabat. Itu diantaranya yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih dalam kitab Zawaid Ibnu Mubarak. Dikatakan dalam riwayat ini, karena ada siapa Abu Darda radhiyallahu anhu yaqulu, beliau berkata, inna amalakum, sungguhnya amal-amal kalian, tu'radu, ditampakkan apa amal kalian, ala mautakum, atas orang yang telah mati di antara kalian. Fayasuruna wa yusaun, maka mereka bisa bergembira dan bisa bersedih dengan perbuatan kalian itu. Qala, berkata siapa Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa rawi, itu Sofwan ibn Amr, bukan rawi ya. Qala, berkata siapa rawi berarti Abu Darda Ibnu Mubarak.
Yaqulu berkata siapa Abu Darda radhiyallahu anhu, Allahumma inni a'udzubika an a'mala amalan yukhzi bihi Abdullah bin Rawaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat sesuatu yang membuat Abdullah bin Rawaha merasa terhina atau merasa bersedih. Nah, jadi jangan sampai saya ini ya Allah berbuat sesuatu yang membuat Abdullah bin Rawaha merasa sedih atau merasa terhina gara-gara perbuatan saya. Ini Abu Darda ini termasuk sahabat Nabi, Abu Rawaha juga sahabat Nabi. Antar teman saling menjaga amal agar supaya satu sama lain bergembira dengan dilaporkannya amal saudara-saudaranya. Karena di antara orang yang mati syahid itu kalau melihat keluarganya berbuat baik dia senang. Farihina bima atahumullah min fadlihi wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka bergirang hati menyaksikan keluarganya atau temannya yang masih tinggal di dunia yang mau berjuang di jalan Allah itu. Mereka senang. Ini hadisnya sahih. Dulu Nabi dalam hadis Bukhari ditanya oleh para sahabat termasuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika Nabi ke Badar saat itu menyapa Abu Jahal CS yang dikubur di satu lubang. Kata Nabi, "Aukamakal, apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan pada kalian?" Sayyidina Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka bisa mendengar?" Nabi bersabda, "Aukamakal," hadisnya Bukhari, bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada penglihatan dan pendengaran kalian. Ahli kubur itu lebih tajam penglihatannya dan pendengarannya lebih dari kita yang masih hidup ini. Allahu Akbar. Kalau ada yang mengatakan enggak, orang sudah mati itu enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar lagi, udah. Sebagaimana firman Allah yang artinya, wahai Nabi, engkau tidak bisa membuat orang yang sudah mati itu bisa mendengar. Maka kata Imam Al-Qurtubi dalam ayat ini itu dalil untuk orang yang hatinya mati, maksudnya bukan orang mati. Tapi di antara para sahabat ada Ustadz yang tidak percaya itu. Ya ada memang. Siapa? Di antara Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah termasuk yang berpendapat bahwa ahli kubur itu tidak bisa melihat orang yang sudah mati. Tapi menarik, ini kata para ulama, menarik ini. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu dulu kalau ziarah kubur saat di raudhah isinya hanya ada suaminya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau itu kalau ziarah kubur dibuka cadarnya. Tapi begitu raudhah isinya 3, itu Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau kalau ziarah kubur cadarnya tetap dipakai. Beliau ditanya, "Ya Ummul Mukminin, kenapa kok tetap jangan pakai cadarnya biasanya dibuka?" Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? "Saya malu ada Umar di sini." Nah, itu menunjukkan kata para ulama Siti Aisyah sebenarnya juga meyakini bahwa orang yang dikubur itu bisa menyaksikan yang masih hidup, termasuk yang ziarah. Nah, itu keyakinan Siti Aisyah. Itu kata para ulama. Buktinya Siti Aisyah yang biasanya buka cadar jadi nutup cadarnya gara-gara malu pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Berarti beliau meyakini orang yang sudah dimakamkan itu kalau orang yang soleh dia bisa menyaksikan orang yang masih hidup atau yang ziarah. Bisa dimengerti ya? Nah, itu analisa para ulama itu gitu diantaranya. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain katakan Allahumma inni a'udzubika min amalin yukhzini 'inda Abdullah ibn Rawaha. Allahumma wahai Allah, ini sungguhnya aku a'udzu berlindung aku bika kepadamu min amal dan satu amalan yukhzini yang buat aku terhina 'inda Abdullah ibn Rawaha, di sisi Abdullah ibn Rawaha. Itu kata siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu. Akhbarona telah mengabarkan kepada kami siapa Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ya'la As-Saqafi. Qala, beliau berkata, akhbaroni telah mengabarkan kepadaku siapa Utsman bin Abdullah ibn Aus anna Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair qala, beliau berkata lahu kepadanya, istadzana li ala ibnati akhi, istadzin li ala ibnati akhi, izinkan saya menemui putri saudara saya, keponakan berarti.
Wa hiya zaujatu Utsman. Oh istadzana ya, istadzana li. Beliau minta izin kepadaku ala ibnati akhi atas putri saudaraku, ingin ketemu dengan keponakannya. Wa hiya zaujatu Utsman, dan dia adalah istrinya Utsman. Wa hiya ibnatu Amr ibn Aus, dan dia adalah putri dari Amr ibn Aus radhiyallahu anhu. Fasta'dantu lahu, maka aku izinkan beliau menemuinya. Fadakhala alaiha, maka beliau masuk menemui keponakannya itu yang perempuan itu. Summa qala, beliau berkata, kaifa yaf'alu bika zaujuka? Dok, apa yang dikerjakan suamimu padamu? Nah, ditanya gitu. Suamimu ngapain aja ke kamu? Ditanya begitu. Qalat, berkata siapa? Keponakannya perempuan tadi, innahu ilayya la muhsinun. Oh, suami saya baik, Pak. Alhamdulillah, Man. Suami saya, Pak, baik, alhamdulillah. Kayak orang penggilingan baik suaminya. Ngoten nggih? Fi mastata'a, semampunya. Suami saya ini orangnya baik banget lah, semampu-mampunya ingin membahagiakan saya. Faltafatu ilayya. Faltafat ilayya. Pas ngomong kayak gitu, si istrinya ini nengok ke arah suaminya. Suami saya baik. Oh, no sing lanang kawan. Summa qala, kemudian berkata siapa? Ibnu Jubair, Sa'ad ibn Jubair. Utsman ibn Abdillah. Apa katanya? Ya Utsman. Oh, bukan Utsman. Berarti yang datang siapa tadi itu tanya. Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ya'la Saqafi. Kalau lihat dari rawinya ini Abdullah bin Mubarak berarti ini ya. Ya saya baca rawinya aja deh. Faqala, maka berkata siapa orang yang datang tadi? Siapa yang datang ini berarti Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ya'la As-Saqafi. Atau yang awal tadi yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu. Apa katanya? Ya Utsman, ahsin ilaiha. Berbuat baiklah kamu kepada istrimu ini, kata beliau. Fa innaka la tasna'u biha syai'an illa jaa Amr bin Aus. Maka sungguhnya tidaklah engkau berbuat sesuatu pun kepada istrimu ini kecuali perbuatanmu akan dilaporkan kepada Amr ibn Aus, mertuanya dia. Fakultu, maka aku berkata, hal ta'til amwata akhbarul ahya? Apakah sampai kepada orang yang mati berita tentang orang yang masih hidup? Qala na'am, ya sampai, kata beliau. Na'am, ma min ahadin lahu hamimun illa wayati akhbaru aqaribihi. Tidak seorang pun teman dekat atau orang yang dekat dengannya dari kerabat-kerabatnya kecuali sampai kepadanya berita tentang kerabatnya. Fa in kana khairan, maka apabila berita itu baik, sarrabihi, dia akan gembira dengan berita itu, wa fariha, dan bahagia, wa hani'a, dan merasakan nikmat bihi, dengan berita itu. Wa in kana syarran, dan apabila buruk, ibta'asa, dia akan sedih, wa hazuna, dan sedih bihi, gara-gara berita itu. Hatta innahum la yas'aluna minar rajuli qad mata. Bahkan sungguhnya mereka itu bahkan akan bertanya kepada seseorang yang baru mati untuk menanyakan kabar tentang keluarganya. Fayuqalu awalam ya'tikum, apakah dia tidak mendatangimu? Ternyata dia tanyakan mati terlebih dahulu. Fayaquluna, maka mereka berkata, la, tidak, khulifa bihi ila ummi hawiyah, ternyata dia masuk neraka. Jadi kalau beda kapling enggak ketemu. Baik, inilah pentingnya kita mengetahui tentang bahwa jangan dikira kalau orang sudah mati terus putus, mboten. Masih ada sambungan-sambungan, di antaranya adalah keadaan kita di dunia ini, apa yang kita kerjakan dilaporkan kepada yang sudah wafat. Nah, kalau kita kirim Fatihah tadi mendoakan, jangan dikira kita ini enggak dikenal di alam barzah sana oleh ahli rahmah itu. Maka ada diceritakan ada seorang itu masuk ke alam barzah itu nanti ketika sudah matinya maksudnya, itu dia merasa kesepian karena tidak ada yang mengenali dia gitu, termasuk keluarganya, kakek-kakeknya, guru-gurunya itu nggak kenal. Ditanya, saya
anak jenengan. Kamu siapa? Saya ini saudara jenengan. Lah kamu itu sopo toh? Saya murid jenengan. Sopo kamu itu? Tidak ada yang kenal. Rupanya orang ini pelit mendoakan orang yang sudah mati gitu. Jadi jarang mendoakan saudaranya yang sudah mati. Tapi itu bukan hadis, cerita itu. Cerita sebagian para ulama ada yang mengatakan begitu. Tapi menurut saya cerita itu sahih, cerita itu. Kenapa? Karena kalau kita rajin mendoakan orang yang sudah mati, apalagi menziarahinya, bersedekah atas itu kita dikenal. Dikenal di alam barzah itu dikenal. Di kalangan ahli rahmah itu dikenal kita itu. Tapi kalau kita tidak pernah mendoakan orang yang sudah mati, termasuk guru-guru kita, para ulama-ulama, orang-orang soleh, termasuk para nabi dan rasul, ya udah nggak kenal mereka sama kita. Kalau nggak kenal, nanti ya dicuekin gitu. Di sini ada riwayat nanti itu, orang itu dicuekin itu ada. Di alam barzah itu, di alam ruhnya itu dicuekin. Tapi nanti ada amalan dia apa gitu yang membuat dia disapa kemudian. Nah, di antara amalan yang bisa kita lakukan adalah rajin-rajin mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia itu. Sedikit cerita saja, tapi ini bukan dalil ya. Tapi dalam Islam kita disuruh untuk memperhatikan soal mimpi. Saya itu masih ingat ya. Ya kan namanya manusia kan, saya pasti pernah berbuat salah, baik sengaja atau tidak. Suatu saat saya itu berbuat sesuatu yang ya menurut saya itu ya salah. Sependek yang saya pahami mungkin saya salah. Tapi bukan jahat ya, bukan jahat. Kesalahan tapi bukan jahat. Kan mertua saya laki-laki kan meninggal. Saat itu saya berbuat salah ke istri saya. Bukan jahat ya, bukan saya mendolimi istri, bukan. Tapi saya merasa itu sebuah kesalahan lah itu. Yang mungkin bisa membuat istri saya itu sedih gitu. Didatengin sama mertua saya, dimarahi saya. Jadi mertua saya sudah meninggal itu datang marahi saya. Beliau itu baru berhenti marah itu setelah saya ngomong gini, Pak, betul saya khawatir. Kalau cinta kok putri ini jenengan, saya bilang gitu. Jenengan ada khawatir, saya cinta kok sama putri jenengan itu. Saya tidak akan mendoliminya insya Allah. Dan saya memang tidak dolim insya Allah, saya bilang gitu. Tapi setelah saya ngomong gitu pergi. Dan sampai sekarang tidak pernah dimarahi lagi saya, alhamdulillah. Saya masih ingat betul itu. Jadi sampai segitu kan mertua saya itu memang sayang banget sama anaknya itu. Ketika beliau wafat, ada hal yang saya mungkin namanya manusia kan nggak sengaja atau sengaja berbuat sesuatu yang mungkin menyakiti atau apa. Datang mertua saya itu dimarahi saya. Dimarahi, tapi terus beliau diam nggak marah itu gara-gara saya ngomong, saya kasih saya kasih jaminan bahwa saya mencintai putri jenengan. Saya tidak akan jahat kok insya Allah, saya bilang gitu. Nah, terus beliau tidak marah lagi sampai alhamdulillah hingga detik ini nggak pernah datang lagi untuk marah maksudnya. Alhamdulillah. Oke, monggo silakan. Nggih, monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Masya Allah. Nggih.
Terus sampai ke Mina saat itu lewat Jumroh ini sawah tulis Pak Jadi di rumah sakit waktu di Mina akhirnya ditujukan sehingga setelah saya lempar saya kejar masa ijazah karena saya jadi kurang duluan rombongan saya sekian pas itu dari Jumat betul ya Allah nanti kan 2 hari udah gak ketemu begitu alhamdulillah masih bisa ketemu dan itu kata sambil menyampaikan namanya saya terus bisa sampai bersama nikah ada yang urus masih makan imam begitu ada sama nikah selesai lalu sih pas ada Jumat saya pamit Pak ini ada Jumat saya pamit ya Jumat itu saya berangkat Jumat selesai sholat Jumat saya lapar betul makan saya ambil catat makan dulu karena saking saya makannya gak di rumah saya langsung ke ruangan Bapak saya bawa nasinya sendiri begitu saya bawa Bapak pada saat pertengahan saya sedang makan belum selesai beliau kejam ya Allah saya tahu langsung saya samperin saya pantu Pak di situ yang pertama kali saya selama ini saya menyaksikan sampai meninggal itu meninggal di bawah saya ya Allah dan mudah sekali meninggal ya Allah Masya Allah. Nah pertanyaan saya bagaimana cara hukum Islam kalau hukum ini kamu tinggal gitu boleh nggak cara hukum Islam? Pertanyaan saya. Yang kedua apa keistimewaan meninggal itu kata saya. Yang kedua istimewanya apa meninggal di sana? Apa sebabnya lagi? Terus yang ketiga bisakah pertemuan antara Allah walaupun meninggal itu berita dengan ibu yang tumbuh di kebumen? Ada lembaga bisa ketemu Ustaz. Dan yang keempat ketika saya berangkat dari dengan istri yaitu hari tahun 2009 istri saya langsung gak lama bermimpi langsung ketemu di sana dan luar biasa ceritanya pertemuan mimpi itu benar-benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, minta mati di tanah haram, dan kalaupun kemudian dimakamkan mohon kepada Allah agar dimakamkan di tanah haram itu, kalau di kitab ini ada babnya khusus boleh Pak, tidak apa-apa. Tapi tetap ya hajinya harus karena Allah. Hajinya harus karena Allah, umrohnya harus karena Allah. Kalau berharap mati di sana boleh, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh hajinya karena ingin mati. Hajinya tetap harus karena Allah, umrohnya tetap harus karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau dari cerita panjenengan tadi, mertua panjenengan insya Allah sih husnul khotimah. Dan insya Allah dan semoga hajinya diterima oleh Allah, karena masih mengenakan kain ihram dalam keadaan berihram di hari Jumat pula, insya Allah dalam kebaikan insya Allah. Nah, semoga beliau termasuk yang dinilai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Satu, jadi boleh Pak Haji berharap meninggal dan dimakamkan di tanah haram itu boleh. Bahkan Nabi Musa pun sebelum meninggal beliau minta agar dimakamkan di dekat Masjidil Aqsa atau di tanah haram itu. Nah, jadi itu satu Pak Haji yang pertama. Yang kedua, kalau kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini, keutamaan dimakamkan di tanah haram itu adalah satu, dimakamkan di tanah di mana di situ ibadah itu makmur. Kan hampir setiap saat dah berarti orang haji, orang umroh, orang tawaf, orang sholat, orang baca Quran, orang beribadah di dua kota suci itu. Sehingga diharapkan rahmat tercurah dengan luar biasa, termasuk mengenai orang-orang yang berada di situ, termasuk yang dimakamkan di situ. Dan bertetangga dengan orang-orang soleh dari kalangan para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu, para ummahatul mukminin dan para ulama-ulama terpercaya yang ada di situ. Karena bertetangga di kubur, sehingga kemudian diharapkan mereka mendapatkan cipratan rahmat dari tanah yang disucikan itu dengan izin Allah tentunya, dan dari rahmat yang Allah curahkan kepada orang-orang soleh yang ada di situ, dan dari orang-orang yang beribadah boleh kata nonstop di tanah suci itu. Itu diantara kelebihannya Pak Haji. Walaupun kata para ulama tanah suci itu tidak merubah status juga.
Artinya kalau ada orang mati dalam kedurhakaan di situ ya tetap akan diadab walaupun dia dimakamkan di tanah haram itu. Nah, ya dulu orang-orang kafir kan juga dimakamkan ke situ juga sebagian kan. Ya apakah mereka tidak diadab? Ya kalau mereka dulu memusuhi Nabi akan diadab. Itu seperti itu. Jadi walaupun dia berada di tanah haram. Nah, namun paling tidak kalau kita sudah menjadi seorang muslim, mati dalam kebaikan apalagi, itu akan bertambah lagi nilai kebaikannya kalau kita dimakamkan di tanah haram. Jadi boleh punya cita-cita wafat di tanah haram dan dimakamkan di tanah haram, tapi jangan jadikan sebagai niat. Tetap niat kita haji umroh itu karena Allah. Wa atimul hajja wal umrota lillah. Ngoten Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi tadi? Cuman itu kan ya? Cuman itu Pak. Oh, mimpi. Itu Al-Qur'an yang menceritakan itu Pak Haji. Ada di surah Az-Zumar. Surah ke-39 ayat 42 itu Pak Haji. Di mana ruhnya orang yang sudah wafat sama ruhnya orang yang masih hidup saat tidurnya itu dalam satu genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda kutip ya. Sehingga kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, talaqil arwah itu mungkin. Bertemunya ruh dengan ruh itu mungkin. Nah, terus bagaimana kita mendeteksi bahwa itu adalah betul-betul mimpi yang benar? Begitu bangun kita bisa bercerita Pak Haji dengan sangat baik. Sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf, berita yang benar itu ditandai dengan begitu bangun, orang yang mimpi itu bisa bercerita dengan sangat baik. Kalau saat itu beliau bisa bercerita dengan sangat baik kejadian dalam mimpi itu, nah berarti itu adalah mimpi yang benar. Ngoten Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Arwah yang meninggal di Mekah dengan yang di bumi isinya bisa ketemu. Karena intinya tadi Pak Haji, ini kan tadi itu kan kumpulan keluarga-keluarga yang dirahmati. Itu belum tentu makamnya satu lingkungan, bisa jadi dimakamkan berbeda-beda, tapi bisa saling ketemu insya Allah. Karena kaplingnya sama. Kapling apa tadi? Min ahlir rahmah. Termasuk yang dirahmati oleh Allah. Asal kaplingnya sama ketemu Pak Haji, sama-sama dirahmati. Kalau yang satu dirahmati, yang satu diadab itu enggak ketemu walaupun suami istri. Walaupun orang tua dan anak gitu. Nah, ngaten nggih Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua? Cukup nggih? Oke. Kita tutup dengan doa nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghafar ya mujib da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah setiap urusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana
min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.